Tapi ya, selamat pagi teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Ijayatu Santi. Nah, teman-teman, puji Tuhan jika di hari pertama di minggu ini, di penghujung bulan Maret, tanggal 28, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa melalui tayangan live dari channel Warane ya. Saya sangat bersyukur dan berbahagia di mana diberikan kesehatan terus, diberikan kekuatan terus, dan diberikan hikmat untuk menyampaikan kepada teman-teman seputar kabar baik, termasuk juga kabar-kabar yang mana kita perlu meluruskan kesesatan-kesesatan, fitnah-fitnah keji yang diarahkan kepada gereja Kristen ya, baik itu Protestan maupun Katolik atau gereja lainnya. Nah teman-teman, baru-baru ini kemarin itu kita kembali diberikan fitnah ya, kembali difitnah di mana pelayan-pelayan kita ya, orang-orang yang begitu setia kepada Tuhan, hidup matinya, nyawanya mereka serahkan untuk pelayanan kepada Tuhan ya, supaya pelayanan mereka ini juga untuk memanusiakan manusia-manusia ya. Mereka kadang melayani tanpa batas ya, mereka tidak lagi melihat agama apa ya, karena mereka menganggap semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus dimanusiakan. Nah, para suster-suster ini yang sudah bisa dibilang pelayanan mereka, totalitas hidup mereka itu hanya untuk melayani ya, melalui gereja, tentunya melalui gereja ya, bahkan mereka meninggalkan keduniawian mereka, masih saja mendapat fitnahan ya, sehingga mereka terkesan sebagai orang-orang yang masih mementingkan masalah-masalah keduniawian lagi ya, materialistis. Padahal jujur kita katakan para pelayan-pelayan Tuhan ya, seperti para suster-suster, ya frater, pastor-pastor, serta mereka yang telah membaktikan diri mereka totalitas untuk melayani Tuhan, itu sudah seharusnya tidak memikirkan duniawi lagi. Tetapi kali ini suster-suster kita ini difitnah mereka ikut dalam investasi robot ya, investasi money game seperti yang sekarang lagi terkenal ya, investasi robot. Saya pun tidak paham seperti apa, tetapi yang saya tahu bahwa investasi ini adalah investasi yang menipu banyak orang ya, termasuk orang-orang yang ikut dalam investasi ini ya. Keuntungan yang ditawarkan tinggi, tetapi ternyata itu hanyalah kebohongan. Nah, aneh sekali kalau suster-suster ini atau pelayan-pelayan Tuhan yang telah totalitas tadi saya sampaikan untuk pelayan Tuhan, ini mau terlibat di dalam hal-hal duniawi seperti itu. Sungguh-sungguh aneh ya. Makanya ketika pemberitaan ini bergulir, kasihan ya, mereka benar-benar difitnah ya. Jadi kewajiban kita sebagai jemaatnya, sebagai umat Tuhan, kita harus memberitakan kabar yang sesungguhnya ya, sehingga hal-hal seperti ini itu bisa meminimalisasi juga fitnahan-fitnahan yang keji terhadap para pelayan Tuhan ini ya teman-teman. Oke, saya sudah buatkan satu bahan dan saya mengangkat fitnah keji ke gereja Kristen, suster-suster korban Binomo lapor ke DPR katanya. Ya, jadi saya katakan gereja Kristen terus menghadapi pemberitaan hoax untuk meruntuhkan semangat pelayanan gereja, di mana gereja di dalam dunia ini memiliki 3 tugas utama, yakni melayani diakonia, bersaksi, parturia, dan juga bersekutu ya, atau koinonia. Nah, tetapi ada pelayanan gereja yang diakonia, ya, diakonia ini pelayanan tanpa batas ya. Itu ya jujur kalau kita bilang di gereja-gereja Katolik pelayanan tanpa batas ini sangat kuat ya dari dulu ya. Sekarang mungkin agak berkurang, tetapi saya lihat masih bendingan dibanding gereja-gereja lainnya. Yang mereka memfokuskan diakonia, pelayanan terhadap orang-orang yang termarginalkan ya, atau terpinggirkan ya,
dan itu dilakukan dengan setulus hati. Kali ini fitnah menimpa para suster yang sedang berjuang dalam pelayanan diakonia ini. Mereka difitnah terlibat dalam investasi dana bodong di Binomo. Pemberitaan menyatakan bahwa mereka menjadi korban judi binomo sehingga suster-suster ini perlu melapor ke DPR RI di Jakarta. Nah, mereka disebutkan seperti itu. Ya, saking mereka katanya dirugikan dengan investasi bodong binomo ini, mereka harus melapor ke DPR di Jakarta. Ya, padahal mereka justru sedang dalam kegiatan pelayanan ya di DPR juga untuk melaporkan dan mendiskusi adanya kasus perdagangan manusia atau yang lebih kenal trafficking yang sedang mereka tangani ya. Nah ini ya saya nggak tahu ini apakah betul dari Metro TV atau mereka cuma menggunakan Metro TV. Mudah-mudahan Metro TV juga mengklarifikasi hal ini ya. Jadi katanya ada Komisi 3 DPR sedang berdiskusi dengan korban binomo yang mana foto-fotonya adalah para suster-suster ini ya. Jadi itu fitnahan yang dilakukan. Kemudian korban kasus binomo mengadu ke Komisi 3 DPR membawa aspirasi korban binomo ke Barreskrim. Nah, ini dari Kompas TV. Nah, Kompas TV ini harus buat klarifikasi karena kalau seandainya ini benar, mudah-mudahan ini edit aja ya. Kita akan kehilangan kredibilitas terhadap media massa seperti Kompas TV ini ya, yang selama ini dipercaya memberitakan pemberitaan yang sangat berhati-hati ya. Saya kalau pemberitaan gini saya akan lihat ke detik.com. Kalau detik.com sudah memberitakan artinya mereka benar-benar sudah memastikan bahwa berita itu adalah berita yang bukan hoax ya. Patokan saya, tetapi kalau media-media TV seperti ini saya tidak tahu apakah benar mereka juga lengah atau malah mereka menjadi korban atas keisengan atau atas perbuatan dari orang-orang yang memfitnah ini ya, mengatasnamakan TV seperti Kompas TV, Metro TV. Ini juga ada berita satu ya di TV ini ya, iNews kalau tidak salah kalau berita satu ya. Korban binomo mengadu ke DPR ya, terlihat para suster-suster ya. Nah, klarifikasi dari Kemeninfo, untung ya kita beruntung memiliki Kementerian Informasi yang begitu proaktif ya di dalam pemberitaan-pemberitaan supaya mereka juga bisa meluruskan semua fitnah-fitnahan ya. Dan Kominfo ini tidak hanya memilih-milih berita, baik berita yang merugikan pihak gereja, mereka juga mengklarifikasi. Begitu juga dengan pihak-pihak kalau ada hoax-hoax yang menimpa agama-agama lainnya ya. Jadi Kominfo ini kita harus berterima kasih, mereka begitu proaktif ya. Dan mereka menjelaskan seperti ini. Beredar sebuah foto di media sosial yang memperlihatkan beberapa suster hadir dalam pertemuan korban binomo dengan Komisi 3 DPR RI tanggal 24 Maret baru-baru lalu ya teman-teman ya. Itu sekitar akhir pekan lalu. Foto tersebut mengklaim para suster datang karena menjadi korban binomo. Dilansir dari akun Twitter Damor Julianto, diketahui suster dalam foto tersebut adalah Suster Ika, SSPS, selaku Ketua Tim Relawan untuk Kemanusiaan TRUK Maumere Flores. Ya. Akun Twitter Dharma Julianto mengklarifikasi bahwa Suster Ika, SSPS hadir sebagai pendamping kasus perdagangan 17 anak di Kabupaten Sika, NTT. Ya. Jadi tadi yang pemberitaan perdagangan manusia, trafficking. Ya. Itu kejadiannya tahun lalu dan bukan sebagai korban binomo. Para suster dan kuasa hukum kasus binomo memang ada di dalam satu ruangan yang sama serta duduk bersebelahan. Namun para suster bukan sebagai korban dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan korban kasus binomo. Ya, dilansir dari akun YouTube Komisi 3 DPR RI Channel. Jadi pemberitaan dari Kominfo ini sudah tepat ya karena mereka juga mengambil dari Komisi 3 DPR RI Channel. Suster Ika diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan terkait kasus perdagangan 17 anak di Kabupaten Sika lebih dulu baru kemudian kuasa hukum binomo. Jadi suster-suster ini tidak ada hubungan dengan binomo ya, tetapi
Mereka kebetulan ada di dalam suatu ruangan, ya, dengar pendapat dengan Komisi 3. Hanya sayang mereka diisukan sebagai korban binomo juga, ya. Jadi saya menyebarkan informasi ini, semoga teman-teman yang lain menyampaikan kepada saudara-saudara kita untuk tidak tertipu lagi dengan hal-hal seperti ini, ya. Kita tidak tahu siapa yang menyebarkan, yang pasti mereka tidak suka dengan pelayanan-pelayanan dari gereja, ya, sehingga mereka terus memfitnah gereja. Semoga juga pelakunya bisa bertobat, ya, dan saya akan kembali berjumpa dengan teman-teman pada topik yang lain untuk mengabarkan hal-hal seperti ini. Tuhan menyertai kita semua, teman-teman. Salam, salam kebajikan. Haleluya. Amin.